Jadi begini ya, apa namanya, di dalam teknik sipil gitu ya, struktur portal itu biasanya dibangun untuk portal statis tak tentu gitu ya. Tetapi di dalam statika ini karena masih dasar, maka kita masih supaya bisa langsung menghitung, mempelajari dengan mudah itu, maka eh, jadi portal portal umumnya gitu ya, umumnya. Jadi umumnya itu adalah SSTT gitu, struktur statis tak tentu. Karena apa? Ya kan portal, kemudian tumbuhannya adalah terjepit kan gitu ya, supaya dia bawahnya tidak berotasi, kemudian tidak bertranslasi kan begitu. Maka di sini adalah struktur statis tak tentu. Namun di dalam statika eh, kita bisa mempelajari SST, struktur statis tertentu untuk portal. Dengan cara apa? Dengan cara nanti menghitung portal dengan sigma V, sigma H, dan sigma M. Ini sama dengan 0, kan begitu ya. Kemudian eh, saya langsung masuk kepada contoh saja gitu. Jadi misalkan saya memiliki portal gitu. Recording. Misalkan di sini saya memiliki tumpuan sendi, kemudian di sini saya memiliki roll gitu ya. Kemudian di sini bentangnya adalah di sini ada beban merata, kemudian di sini ada beban terpusat begitu. Di sini juga ada beban terpusat misalkan. Kemudian di sini nilainya adalah eh, misalkan 2 kilonewton per meter. Kemudian di sini adalah 1 kilonewton. Di sini adalah 5 kilonewton. Misalkan seperti itu. Nah, langkah di dalam perhitungan portal ini, jadi yang pertama itu adalah hitung reaksi. Kemudian yang kedua itu adalah FBD atau free body diagram gitu ya. Intinya adalah di nomor 2 ini gitu. Jadi setelah Anda membuat free body diagram, nanti untuk shear force diagram, bending moment diagram, kemudian normal force diagram itu akan mudah gitu ya. Jadi yang intinya setelah hitung reaksi, free body diagram ini harus dibuat dan itu harus kontrol. Kalau tidak kontrol nanti bisa bidang D, bidang N, dan bidang M-nya tidak kontrol pula. Begitu ya. Oke, ini jaraknya. Jadi ini jaraknya 6, misalkan ini 4. Kemudian ini saya buat 2, gitu ya. Kemudian di sini adalah 3, di sini adalah 5. Gitu.
Kemudian saya buat notasinya, misalkan di sini adalah A, B, C, D, E, F, gitu ya. Nah, seperti penyelesaian untuk struktur statis tertentu, maka kita menghitung sigma M, terserah mau cari reaksi apa dulu ini. Sigma MA, oke. Sigma MA. Kalau misalkan di sigma MA, maka di sini ada reaksi VF gitu ya. Kemudian kalau di sini adalah misalkan di sini ada VA, kemudian di sini saya asumsikan ke arah sana itu adalah HA. Oke, sigma MA sama dengan 0. Semua gaya-gaya menuju ke A. Gaya yang arahnya horizontal, jaraknya vertikal. Gaya yang arahnya vertikal, jaraknya adalah horizontal. Begitu ya. Kita berangkat dari sini, 5 kilonewton, 5 searah jarum jam dikali dengan 3 gitu ya. Kemudian ditambah beban merata 2 dikali 6. Gayanya vertikal maka arah gaya vertikal maka jaraknya adalah yang horizontal. Dikali titiknya ada di tengah sini 3, kemudian 1 kilonewton ditambah lagi 1 dikali jaraknya adalah 10, 12. Ada lagi NF, VF ini dikurangi berlawanan jarum jam begitu ya, maka VF dikali dengan 10 sama dengan 0. Maka 10 VF sama dengan 15 ditambah 12 dikali 3, 36 ditambah dengan 12. Maka 48 ditambah dengan 15, 63. Maka VF adalah 6,3 ton, kilonewton. Arahnya sudah sesuai dengan asumsi. Kemudian, untuk menghitung reaksi di VA, reaksi VA dan HA, kita gunakan sigma MF sama dengan 0. Di sini ada satu persamaan, tetapi dua variabel tidak diketahui. Itu ya. Cuma nanti ada persamaan lain, sigma V bisa, sigma H bisa. Oke, semua gaya menuju F. VA dikalikan dengan 10, kemudian min HA dikali dengan ini selisihnya adalah 2, kemudian 5 kilonewton tetap searah plus 5 dikali dengan 5, 2 kilonewton dikurangi 2 dikalikan 6 dikalikan di sini 3 tambah 4, 7, kemudian ditambah 2 dikali dengan jaraknya adalah 2 sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Maka saya memiliki 10 VA min 2 HA plus, kenapa Mbak? Yang gaya terakhir 1 dikali 2. Iya, oh iya 1 kali 2. Terima kasih. 1 dikali 2. Yang ini benar nggak ya? Oh iya benar. Oke, kemudian ini adalah 25 ditambah dengan dikurangi dengan berapa ya? 4284 gitu ya. Ditambah dengan 2 sama dengan 0. Maka di sini 10 VA dikurangi 2 HA gitu. Kemudian ini 27 sama 84.
Min 57, Pak. Oke, 57 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan satu. Yang kedua adalah karena ini tidak bisa diselesaikan, kita menggunakan persamaan boleh sigma V, boleh sigma H, gitu ya. Tapi yang paling sedikit supaya lebih mudah, maka kita gunakan sigma H. Sigma H sama dengan 0, komponen gaya horizontal apa saja? 5 kN ke kanan sama H, gitu ya. Sama dengan 0. Itu. Maka di sini adalah HA sama dengan 5 kN, arahnya sudah sesuai dengan ini, gitu ya. Sudah sesuai dengan asumsi. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam ini. Maka 10 VA min 2 dikalikan dengan 5, gitu ya. Min 57 sama dengan 0. Maka 10 VA sama dengan 57 ditambah dengan 10 sama dengan 67. PA adalah 6,7, arahnya kini kilonewton, arahnya ke atas. Gitu ya. Selanjutnya adalah kontrol dengan sigma V sama dengan 0. Komponen gaya vertikal apa saja? 2 min 2 kali 6 dikurangi dengan 1 ditambah VA ditambah dengan VF sama dengan 0. VA plus VF sama dengan 12 ditambah dengan 1 sama dengan 13, gitu ya. VA-nya adalah 6,7, VF-nya adalah 6,3. Jadi sudah kontrol. Selanjutnya adalah free body diagram. Ini saya hapus yang sebelah sini saja. Kemudian free body diagram. Free body diagram itu istilahnya menyelesaikan seperti menyelesaikan reaksi keseimbangan setiap batang, gitu ya. Jadi setiap batang itu harus seimbang, gitu ya. Oke. Oke, kemudian di sini tadi ada VA. Kayak tadi berapa ya? 6,7. 6,7. Kemudian HA-nya di sini adalah 5. 5. Kemudian ada beban, ini kemudian
PF-nya adalah 6,3. Jadi ini semua harus seimbang untuk setiap batang. Kalau di sini 6,7, maka di sini juga harus menjadi 6,7. Gitu ya. Kemudian di sini ada 5-nya saya buat di sini. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ini 5 gitu. Kemudian karena ini ada beban luar. Oke, beban luar. Ini beban luar 5. Kemudian ini 1 ton, ini 2 kilonewton ya, kilonewton per meter. Kemudian karena ini 5 begitu ya, ini kan harus ditransfer ke atas ke sana. Maka ini juga 5, ini menjadi hilang gitu. Ini sudah seimbang. Kemudian ini ditambah ini jadi di sini tidak ada gaya horizontal begitu ya. Karena di sini 0 0, yang ada hanya vertikal. Oh, sebentar saya buat biru. Ini kan dari bawah naik ke atas, maka begini menjadi 0. Di sini sudah tidak ada normal force tidak ada. Kemudian sekarang yang gaya vertikal. Kalau gaya vertikal di sini normal force, di sini menjadi gaya lintang, gitu kan ya. 6,7. Nah, 6,7. Kemudian ini jaraknya 6 meter. 6 meter dikali dengan 2, 12. Maka di sini 6,7, di sini adalah dikurangi 12. Berapa jadinya? 5,3. Oke, ini adalah 5,3. 5,3. Kemudian di sini adalah 1 ton, maka supaya seimbang di sini juga ada 1 ton. 1 kilonewton. Oke. Nah, supaya seimbang di dalam buhul, ini kan setiap buhul juga harus seimbang gitu kan ya. Maka di sini adalah 5,3 ditambah dengan 1, 6,3 turun di sini. Nah, betul. Jadi di sini adalah ini adalah 6,3. 6,3 turun di sini 6,3. Oke, jadi ini sudah kontrol. Begitu ya. Kemudian untuk momen. Ini adalah ke arah sana 5 dikalikan jaraknya 3, 15 gitu ya. 15 ke sana maka diimbangkan dengan momen ke sini. 15. Gitu. Kemudian di sini karena arahnya ke sini supaya seimbang ini juga saya buat ini momennya positif ya, positif. Maka di sini adalah untuk merah ke warna lain. Ini adalah 15 gitu ya. Selanjutnya di sini juga 15 gitu ya. Kemudian 15 di momen di sini tinggal sebentar. Ini adalah arahnya ke sana. Ini reaksi ke sana, kemudian ini adalah ke sini. Kemudian ini adalah ke sebentar. Kalau ada momen seperti ini, oh gayanya seperti ini, maka kalau momen kita berkejaran ya. Kalau momen itu berkejaran.
Jadi kalau di sini 5, di sini juga berputar 5. Kecuali di sini. Di sini dibalik. Maka di sini adalah ini. Oke. Maka untuk momen di sini min 15 ditambah 6,7 kali 10 ditambah 2 kali 6 kali 3 tambah 4, 7. Sama dengan 67 ditambah dengan berapa ini? Ini plus, ini min. 84. Sebentar. Yang ini 84, yang ini min 84, yang ini plus 67. Ini kayaknya aneh ya. Oh, keliru dari sini. Bentar. Ini harusnya ke sana memang. Harusnya seimbang kok, bukan kerja. Bentar. Saya cek dulu. Ini ke sana, ini juga ke sana. Oh, betul yang tadi. Oke. Di sini adalah karena tidak ada gaya ini maka ini berkejaran gitu. Tapi di sini ini adalah plus maka saya keliru ini. Nah, ini adalah plus 15. Plus 15 tambah 67 itu adalah berapa? 82. Iya, 82. 82 min 84 sama dengan min 2. Begitu kan ya? Maka momen di sini adalah 2, arahnya ke sana. Selanjutnya adalah di sini kan tidak ada gaya lain, maka di sini juga momennya seperti ini adalah searah jarum jam. Di sini adalah 2. Selanjutnya ini 2, ya di sini 0. 0, di sini juga 0. Sudah, kalau sudah ada free body diagram, ya kita sudah bisa tahu bahwa misalkan yang pertama saya ingin membuat normal force. Normal force untuk kolom itu tapi menjadi shear force untuk balok ya. Ya sudah saya gunakan secara apa namanya? Secara global saja. Oke, pertama bidang N. Oops. Oke, bidang N. Bidang N kita masing-masing melihat gaya yang searah dengan batang. Gitu ya. Bidang N. Jadi di sini adalah mendekati titik, maka di sini adalah tekan. Untuk ke kanan kiri terserah pilih yang mana. Yang penting arahnya nanti benar. Ini adalah tekan. 6,7 gitu ya. 6,7 tekan. Nilainya adalah 6,7. Kemudian yang di sini tidak ada. Karena di sini sudah dihilangkan oleh beban. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Di sebelah sini adalah tekan 6,3. Boleh ya, terserah di kanan atau kiri, boleh. Min 6,3. Itu. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah bidang shear force. Shear force atau gaya lintang atau gaya geser. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah
ke sana 5. Ke sana 5. Gitu ya. Kemudian ke sana. Kemudian turun. Kemudian kemudian di sini turun 5. Gitu ya. Selanjutnya adalah yang di sini gaya lintang. Di sini adalah 6 naik gitu ya. Kemudian turun sampai pada supaya dia menjadi 0 maka 2 dikali berapa untuk menghasilkan ini 0. Oke, kita hitung sebentar. 6,7 dikurangi 2 kali X sama dengan 0. Maka X-nya adalah 0,7. 3,3. Oke, 3,35. Oke ya. Misalkan di sini. Kemudian pada saat di 2, jaraknya 6, ini dikali 12, maka di sini ada min 5 misalkan. Oke. Kemudian saya buat garis ini akibat beban merata begini. Itu ya. Selanjutnya adalah tidak ada beban lagi, maka menjadi horizontal seperti ini. Nilainya di sini tadi adalah 6,7, di sini tadi adalah 5, kemudian di sini 5,3 gitu ya. Ini naik 5,3, kemudian oke. Kemudian yang di sini juga ada 1 gitu ya. Kemudian ini bisa di sini, bisa di bawah gitu ya. Saya pakai di bawah saja. Gitu ya. Ini adalah nilai 1, 1. Maka yang sebelah sini menjadi 6,3 yang ini tadi. Tapi gaya lintang di sini berapa? Nggak ada kan ya? Tidak ada gaya horizontal. Ini ada gaya lintang. Kemudian untuk bidang momen. Bidang momen, ini saya save dulu saja deh. Save. Kemudian yang ini saya hapus. Oke. Maka bidang momen, ya kita melihat saja free body diagram. Di sini momennya 15. Oke, 15. Kemudian di sini momennya 0. Begini. Kemudian plus ya ini ya. Kemudian yang di sini juga plus juga. Saya buat ini plus. Kemudian pada saat di sini adalah maksimum karena shear force-nya adalah 0 gitu ya. Maka pada X tadi berapa? X 3,35 ya. Oke, sudah kita menghitung Mmax-nya. Mmax adalah 6,7 dikali 3,35 ditambah 15 dikurangi 2 kali keliru ya ini 6,7 oh enggak ini benar dikali 1/2 dikali 2 dikali 3,35 kuadrat. Kalkulator 6,7 15, Pak. pas 15. Iya, Pak. Oke. Positif ya, 15 ya. Di sini tadi 15. Bener kah? Ada yang kurang ini, Bang. 6,7. Ya. Salah perhitungan sepertinya, Pak. Maksudnya salah perhitungan atau ini? Saya salah perhitungan, Pak. Oh, coba dicek. 6,7.
dikali 3,35 ditambah 15 dikurangi ya, dikurangi 0,5 atau dikali 3,35 kuadrat. 26,225. Nah, iya itu betul 26,22. Ya, jadi hasilnya adalah 26,2225. Iya, di kalkulator saya juga itu. Maka di sini tadi adalah positif 15, kemudian di jarak 3,35, misalkan di sini itu adalah 26,225. Kemudian di jarak ini kita hitung saja M di C gitu ya. Maka adalah 6,7 kali 6 dikurangi ditambah 15 dikurangi 1/2 dikali dengan 2 dikali dengan 6 kuadrat. Ini adalah 36, 6,7 kali 6. 6,7 kali 6. 40,2. Maka di situ adalah sisanya 19,2. Nah, ini 36 ya 19,2. Di sini 19,2, di sini 26,22, di sini adalah 15. Perhatikan di sini adalah garis lengkung, begitu. Kemudian yang di sini adalah garis lurus. Di sini berapa ya? Oh, di sini tadi 2. Ini ya. 2. Kemudian yang di sini juga 2 menuju 0. Sudah. Ini adalah gambar bidang momennya. Silakan ada yang tanyakan. Intinya kalau Anda sudah menggambar free body diagram, ya sudah mudah untuk menggambar bidang momen, bidang normal, bidang geser. Gitu ya. Silakan ada yang tanyakan. Sip. Gimana, Mas, Mbak? Ini yang di Malang siapa ini? Banyak yang di Malang. Permisi, Pak. Saya tinggal di Malang. Boleh. Tangi dulu ya, Mas ya. Oke. Gimana? Silakan ada yang tanyakan. Untuk tugas besar ya, kalau misalkan ada yang kesulitan ataupun dia tugas-tugas lainnya begitu, bisa langsung menghubungi saya gitu ya. Ya nanti video akan saya bagikan, kemudian juga tadi ada beberapa screenshot juga bisa saya berikan juga begitu ya. Silakan. Tidak ada? Belum ada? Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, saya akhiri. Sekali lagi kalau ada yang tanyakan silahkan langsung menghubungi saya gitu ya. Kalau saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.